Halo brother, salam JP. Mari bergabung di channel saya Sanju Tobing. Nikmati prediksi saya dengan salam JP. Tolong untuk better yang ingin mendapatkan prediksi untuk JP, mari bantu subscribe dan like channel saya untuk berita akurat yang terbaru. Para better mungkin belum menemukan titik terang untuk JP. Hari ini saya akan memprediksi ada 4 pertandingan malam ini. Di antaranya Torino melawan Fiorentina, Manchester United melawan Aston Villa, Espanyol melawan Elche, dan dari Liga BRI ada Persikabo melawan Persebaya. Untuk poin pertama, saya akan memprediksi Liga Italia antara tuan rumah Torino berhadapan dengan Fiorentina. Di sini Torino menduduki klasemen ke-13 dengan perolehan poin 25, sementara Fiorentina dengan klasemen urutan 8 dengan poin 32. Setelah mereka sama-sama gagal memainkan pertandingan mereka di pertengahan pekan, sekarang Torino dan Fiorentina akan bersiap memulai tahun 2022 dengan pertandingan di Stadion Torino malam ini. Untuk para better, biar kalian tahu, laga ini akan sama-sama menjadi pertandingan pertama bagi kedua tim di tahun 2022. Setelah pertandingan mereka di pertengahan pekan harus dibatalkan karena masalah karantina akibat wabah Covid yang meluas di kalangan sepak bola, termasuk di Liga Italia. Torino seharusnya menjalani pertandingan melawan Atalanta di Bergamo, sementara Fiorentina menjamu Udinese di Artemio, Prancis. Tapi akhirnya kedua pertandingan tersebut gagal dimainkan sesuai jadwal. Saat ini tuan rumah Torino sementara berada di klasemen 12, memenangkan 7 pertandingan, 4 kali imbang dan 8 kali kalah dari 19 laga mereka untuk mengumpulkan 25 poin. Sementara Fiorentina yang sedang menikmati ketajaman striker Dusan Vlahovic yang mengemas 18 gol di semua kompetisi musim ini, berada di urutan ke-6 klasemen setelah menang 10 kali imbang 2 kali. Saya ulangi, menang 10 kali, imbang 2 kali dan kalah 7 kali dari 19 pertandingan mereka untuk mengumpulkan 32 angka. Untuk para better ketahui, kedua klub pernah bertemu 159 kali di semua kompetisi dengan pertemuan pertama mereka pada tahun 1931. Fiorentina unggul tipis dengan 54 kemenangan. Torino juga tidak terlalu jauh tertinggal dengan 51 kemenangan. Untuk berita tim di sini para better, saya akan memberikan ada dari Torino, Ola Aina tidak tersedia bagi Torino karena ke AFCON, sementara Simone Edera, Simone Perdi, dan Etrit Berisa cedera. Andrea Belletti juga belum pulih dari masalah hamstring. Untuk Fiorentina, Riccardo Sotil dan Marco Benassi diragukan bagi Fiorentina, sementara Sofyan Amrabat tidak tersedia karena ke AFCON. Untuk para better perlu ketahui, Torino punya rekor kandang yang sangat bagus akhir-akhir ini. Telah memenangkan 5 dari 6 pertandingan kandang terakhir mereka di Serie A. Tapi mereka akan melawan Fiorentina yang tak terkalahkan di 5 laga terbaru mereka di Liga Italia. Untuk Fiorentina tidak terkalahkan dalam 10 dari 11 pertandingan terakhir mereka melawan Torino di semua kompetisi. Tapi kami mengharapkan semuanya ada titik temunya. Untuk para better, saya di sini memprediksi antara Torino dan Fiorentina dengan
dengan Torino diberi poin 1/4 oleh Fiorentina dengan jumlah gol atau over under ada 2,50 dan 2,3/4. Untuk para betor mungkin di sini banyak yang akan memilih Fiorentina karena selama laga mereka belum terkalahkan dalam 10 pertandingan, pasti banyak yang terjebak untuk memilih Fiorentina. Jadi saya sarankan di sini untuk para betor supaya menahan Torino dengan menahan 1/4 atau over under kita mengambil di under 2,3/4. Untuk prediksi Torino dan Fiorentina, saya lebih mengunggulkan Torino. Untuk prediksi yang kedua, tuan rumah Manchester United berhadapan dengan Aston Villa di ajang Piala Cup atau disebut dengan Piala Inggris, di mana tuan rumah Manchester United memberikan poin kepada Aston Villa ada 3/4 dan ada poin 1, di mana over under 2,50 dan over 2,3/4. Di sini saya akan memprediksikan untuk pertandingan Manchester United berhadapan dengan Aston Villa. Pertandingan nanti dapat menjadi kesempatan bagi Manchester United untuk bangkit setelah hasil kurang memuaskan di Premier League. Namun demikian, pasukan Ralf Rangnick tak akan mudah begitu saja mengatasi Aston Villa. Manchester United dan Aston Villa sudah bertemu sekali di Premier League musim ini, yakni di Old Trafford pada pekan ke-6. Waktu itu Manchester United masih dilatih oleh Gunnar Solskjaer, sementara Villa masih ditangani oleh Dean Smith. Waktu itu Aston Villa sukses mempecundangi Manchester United 1-0 lewat gol tunggal Courtney House menit 88. Sekarang MU dipegang oleh Ralf Rangnick, sedangkan Villa dinakodai oleh Steven Gerrard dan mengalami perombakan tim. Aston Villa baru saja, supaya betor tahu, telah mendatangkan Philippe Coutinho dari Barca ataupun Barcelona. Namun pemain Liverpool itu, kemungkinan pemain Barcelona itu ataupun bekas pemain Liverpool itu kemungkinan belum akan melakoni debutnya di Old Trafford nanti. Di lain pihak, MU kabarnya berada dalam kondisi yang kurang harmonis. Racikan Rangnick belum sepenuhnya memuaskan. Beberapa pemain bahkan disebut-sebut ingin hengkang. Supaya para better ketahui, dalam laga terakhirnya di Premier League, dua tim ini sama-sama menelan kekalahan. Manchester United kalah 0-1 menjamu Wolverhampton, sedangkan Villa takluk 1-2 di kandang Brentford. Praktis duel nanti bakal berjalan ketat dan sengit demi tiket ke babak selanjutnya, karena tim ini sistem gugur. Ada kepastian saling mempertahankan supaya tidak bisa kebobolan. Diprediksi Manchester United memiliki formasi 4-2-2-2, Aston Villa formasinya 4-3-3. Manchester United untuk malam ini prediksi pemainnya ada Henderson, Telles, Jones, Lindelof, Dalot, Tominay, Fred, Lingard, Bruno Fernandes, Ronaldo, dan Rashford. Untuk Aston Villa, Martinez, Target, Mings, Konsa, Kes, Engin, Lewis, Ramsey, Watkins, Ings, Buendia. Untuk para better ketahui, di sini Manchester United diunggulkan dengan memberikan poin 3/4 ataupun 1.
Sementara over undernya ada 2,5 dan 2,3/4. Untuk diketahui para betor, pasti di sini banyak yang terjebak akan memilih di under 2,3/4 ataupun under 2,5. Untuk saya sarankan, prediksi saya malam ini, saya lebih menjagokan Manchester United dengan memberikan poin 3/4. Untuk lebih amannya, kita bisa memegang di jumlah gol over 2,5. Jadi para betor, malam ini boleh menjagokan Manchester United dengan memberikan poin 3/4. Untuk pertandingan ketiga, di sini ada tuan rumah Espanyol menghadapi Elche. Espanyol menduduki klasemen 11 dengan perolehan nilai 26. Elche klasemen 18 dengan perolehan poin 16 ataupun memasuki zona degradasi. Di sini saya akan memprediksi antara Espanyol melawan Elche. Kedua tim tersebut akan memiliki performa yang diprediksi imbang. Ini terdapat bahwa Spanyol dalam 6 laga terakhirnya telah menyabet 3 kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kalah. Pertandingan terakhir Espanyol adalah melawan Pomperdina di turnamen Copa del Rey dengan skor akhir 1-1, tetapi menang setelah adu penalti. Dalam pertandingan itu Espanyol memiliki penguasaan bola 57%. Espanyol hampir selalu kebobolan dalam 6 laga terakhir, dan catatan terpenting para betor, Espanyol belum pernah dikalahkan oleh Elche dalam 2 pertandingan terakhir. Espanyol diprediksi belum pernah menang melawan Elche dalam 3 pertandingan liga sebelumnya, dan Espanyol belum terkalahkan dalam 7 pertandingan kandang pada pertandingan sebelumnya. Untuk Elche sendiri memiliki 3 catatan kemenangan, 2 kali kalah dan 1 kali imbang dalam 6 laga terakhir yang dilakoninya. Elche datang ke pertandingan ini sebagai kelanjutan penampilannya. Biar para betor ketahui, setelah meraih kemenangan 1-2 di Copa del Rey dengan mengalahkan Almeria. Dalam pertandingan itu Elche berhasil menguasai 51% penguasaan bola dan 9 percobaan ke gawang dengan 3 tepat sasaran. Untuk performa Elche ini telah mencetak gol sebanyak 9 gol dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Bahas ya. Elche pernah juga kebobolan 7 gol dalam 6 laga terakhir, dan Elche pulang tanpa kemenangan di laga tandang dalam 8 laga terakhirnya di Liga Spanyol. Untuk para betor ketahui, di sini Elche mungkin akan mendapat tantangan berat untuk mendapat cetak ke gol lawan tim Espanyol. Maka hasilnya akan saya prediksi di sini. Espanyol untuk pasaran malam ini memberikan pur setengah ataupun pur 3/4 kepada Elche. Dengan jumlah gol ada 22/5 ataupun 2,5 over undernya malam ini. Untuk kita lihat head to head mereka pada tahun 2021 bulan 10, pada waktu itu Elche sebagai tuan rumah dengan skor akhir 2-2 dengan jumlah gol yang fantastis, 4 gol, di mana pertandingan itu sangat sengit. Untuk tahun 2021 dengan skor 2-2.
Dan 2015 ada satu sama dengan tuan rumah Spanyol. Tahun 2014 Elche menang 2-1 dan Espanyol 2014 menang 3-1, dan 2013 juga FC tuan rumah menang 2-1. Jadi di sini kesimpulannya para betor, mungkin para betor banyak yang mengunggulkan Espanyol dengan memberikan kurs setengah. Kita lihat saja di pertandingan sebelumnya Espanyol kalah dan Elche menang pertandingan sebelumnya. Untuk prediksi malam ini saya lebih mengunggulkan Elche dengan menahan 3/4, ataupun untuk amannya kita mengambil di over under 2,5. Jadi untuk para betor malam ini, kalau mau lebih aman, ada main dengan menahan 1, cuman di situ oddsnya terlalu kecil. Saya menyarankan untuk menahan 3/4 untuk LC. Untuk pertandingan yang keempat, kita berhadapan dengan tuan rumah Persikabo melawan Persebaya, di mana Liga BRI ini Persikabo berada di klasemen ke-13 dengan perolehan poin 19, sementara Persebaya dengan peringkat 4 dengan poin 33, di mana head to headnya Persebaya menang 3-1 tahun 2021. Pada tahun 2019 Persikabo tuan rumah imbang 2-2, dan 2019 bulan 7 Persebaya tuan rumah imbang 1-1, dimana kita ketahui untuk prediksinya hari ini di kubu Persikabo Persebaya menjadi laga penutup pekan ke-18 Liga 1 musim 2021 sampai tahun 2022, Senin 10 Januari 2022. Laga ini untuk para betor ketahui akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta atau di Bali. Akan dimulai pukul 16.30 WIB. Supaya betor ketahui, Persebaya saat ini sedang dalam tren positif. Tim asuhan Haji Santoso baru saja memetik kemenangan 3-1 atas Bali United dalam laga tunda pada Rabu lalu. Tim asal Surabaya itu mencatat 11 pertandingan tak terkalahkan, dengan 3 laga diantaranya berakhir imbang sejak dikalahkan PSIS Semarang 3-2 pada 3 Oktober lalu. Kini mereka berada di urutan keempat klasemen, sementara Liga 1 dengan 33 poin dari 17 laga. Menempel 3 tim papan atas yaitu Arema FC, Persib Bandung, dan Bayangkara dengan selisih 4 poin. Persebaya diprediksi akan bisa memangkas jarak poin dengan tim di atasnya itu menjadi hanya 1 angka jika mampu meraih poin penuh melawan Persikabo. Untuk Persikabo, biar betor ketahui tidak tampil konsisten dalam 5 laga terakhir. Mereka hanya mampu meraih 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 imbang. Saat ini tim asuhan Lestiadi berada di urutan ke-13 dengan 19 poin. Lestiadi yang menggantikan Igor Kriusenko pada akhir November lalu tentunya akan berjuang keras untuk bisa memimpin timnya meraih kemenangan melawan Persebaya.
Laskar Pajajaran kini hanya unggul 4 angka dari Persela Lamongan yang berada di urutan ke-16 zona degradasi. Meski Persikabo di bawah posisinya, pasukan Lestiadi tidak bisa diremehkan. Di laga terakhir lalu mereka mampu menahan imbang Arema tanpa gol. Untuk better ketahui, Persikabo baru saja merekrut penyerang Alexander Rakik, diperkenalkan sebagai pemain baru mereka pada Sabtu lalu setelah kontraknya dengan Barito Putra berakhir Desember lalu. Rakik bukan sosok asing di Persikabo. Pemain Serbia itu pernah memperkuat Laskar Pajajaran 2018. Dia pernah menyabar gelar top skor Liga 1 pada tahun itu. Kehadiran Rakik tentunya bisa menjadi senjata baru bagi mereka untuk daya gedor serangan timnya. Di kubu Persebaya, mereka juga baru saja mendatangkan Arsenio Palfort, penyerang kebangsaan Belanda itu telah bergabung dengan skuad Aji Santoso di Bali sejak Jumat lalu setelah menjalani karantina. Meski Palfort baru tiba, Aji mengatakan akan memainkannya saat menghadapi Persikabo. Sang pemain pun sudah siap untuk duel. Mantan pemain klub Belanda itu sempat menyaksikan pertandingan terakhir Persebaya mengalahkan Bali United. Ia mengatakan tak sabar ingin bermain bersama Persebaya. Aji Santoso juga mendapatkan amunisi tambahan dengan kembalinya pemain timnas. Betor biar tahu skuadnya menjelang pertandingan melawan Persikabo. Namun dari 4 pemainnya hanya 3 yang bisa dimainkan. Tapi ya ngeri juga sih pemain timnas bisa turun. Mereka masih on fire-nya itu. Mereka adalah Hernando Ari Sutarji, Rizky Ridho, dan Rahmat Irianto. Ketiga pemain itu bisa menjadi pilihan bagi Aji untuk menyiapkan timnya untuk laga malam ini. Ricky Kambuaya juga belum bergabung dengan Persebaya karena izin kembali ke kampung halaman. Untuk para betor ketahui, dalam laga 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1, Persikabo dan Persebaya sama-sama pernah sekali menang. 2 laga terakhir bermain imbang. Persebaya Surabaya yang tengah berada dalam tren positif mempunyai peluang untuk bisa memenangi pertandingan melawan Tira Persikabo. Ya, langsung saja ke prediksinya untuk para betor. Untuk sore ini Persikabo diberi poin oleh Persebaya dengan 3/4 ataupun setengah, dengan jumlah over under ada 2/3/4 dan 2,5. Untuk hari ini saya memprediksi pertandingan ini akan seru dan akan banyak gol di pertandingan ini, di mana saya lebih memilih untuk mengambil di jumlah gol over 2,5 atau di 2/3/4. Jadi untuk itu sudah saya prediksi ada 4 tim tadinya untuk para betor. Semoga malam ini kita JP. Dan tolong dibantu untuk like dan subscribe channel saya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang terbaik buat para betor yang belum memiliki untuk JP beberapa hari ini. Saya akan selalu memberikan konten prediksi yang bisa menjadi acuan bagi para betor untuk selanjutnya. Oke, salam JP bagi kita. Good job and good bless you.